Kita ambil positifnya saja, mereka belum mengenal kita dan mungkin kurang membaca peraturan-peraturan tentang kita ya teman-teman. Jadi kita sebagai anggota Satpam tetap semangat dan bangga dengan profesi kita, jalankan dengan ikhlas, tulus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas perjuangan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Satpam Bugis, channelnya para satpam dan info satpam serta kegiatan kami sajikan di sini ya teman-teman. Oke, apa kabar semua sahabat-sahabat atau rekan-rekan satpam dimanapun berada? Banyak orang di luar sana ketika melihat satpam terbesit biasanya mengatakan, oh cuma satpam kok, atau bahasa kita di Sulawesi Selatan satpam ji. Itulah beberapa bahasa-bahasa yang bisa membuat satpam itu sendiri atau personil satpam itu sendiri merasa profesinya di bawah ya teman-teman. Oke lah, padahal mereka belum memahami bagaimana satpam itu diatur dalam undang-undang. Jadi kita mempunyai landasan ya teman-teman. Bagaimana undang-undangnya? Sebelum saya melanjutkan videonya, saya doakan kepada teman-teman semua, mudah-mudahan dimudahkan urusannya, diangkat penyakitnya bagi yang lagi sakit, dan dilancarkan rezekinya bagi rekan-rekan semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa di dukung channel kami dengan subscribe dan like-nya ya teman-teman, supaya channel kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video info tentang satpam ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Oke rekan-rekan, jadi pada kali ini kami mengambil videonya pada malam hari ya teman-teman. Kebetulan kami lagi piket malam atau jadwal malam ya teman-teman. Jadi kita lanjut lagi dengan pembahasan kita tentang undang-undang PAM Swakarsa atau undang-undang kita sebagai anggota satpam ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua dimanapun berada, jangan berkecil hati dengan profesi kita, dan sebaliknya kita harus berbangga dengan profesi kita karena kita sudah diatur oleh undang-undang jauh sebelum kita melaksanakan tugas pada saat ini ya teman-teman. Seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ya teman-teman. Di situ ada tentang bentuk-bentuk pengamanan swakarsa atau pengertiannya di bab umum ayat kelima ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka di Google, cari di Google ya. Di situ ada menjelaskan tentang PAM Swakarsa ya teman-teman. Apa itu PAM Swakarsa? PAM Swakarsa adalah bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Yang selanjutnya disingkat PAM Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan sendiri, kesadaran dan kepentingan masyarakat itu sendiri, yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ya teman-teman. Ya, kemudian selanjutnya undang-undang yang mengatur kita ya berada di peraturan pemerintah yang dilansir dari jdih.kemenkeu.go.id. Teman-teman bisa lihat di Google tentang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 ya, tentang tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Ya, itu dia teman-teman yang mengenai kita. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang cara pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Yang mengenai kita adalah bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ya teman-teman. Kemudian kita lanjut kepada di bab 2 tugas dan fungsi. Pasal 3, pengembang fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Polsus, B. PPNS, dan ketiga C. Pam Swakarsa. Yang mengenai kita adalah Pam Swakarsa ya teman-teman. Lanjut di pasal 6. Lanjut di pasal 6 tentang tugas dan fungsi. Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa. 2. Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi melaksanakan pengamanan di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban ya teman-teman. Jadi kita betul-betul sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012. Jadi itu adalah landasan awalnya ya teman-teman. Kemudian untuk versi terbarunya ya rekan-rekan, dilansir dari galamedianews.com, Perpol Nomor 4 Tahun 2020 jadi landasan reformasi Satpam di Indonesia, APSI. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idam Aziz telah menerbitkan aturan terbaru soal pembentukan pengamanan swakarsa, Pam Swakarsa. Kapolri menerbitkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Hal tersebut menjadi landasan reformasi Satuan Pengamanan Satpam di Indonesia. Asosiasi Profesi Satpam Indonesia APSI mengucapkan terima kasih kepada Polri selaku pembina Satpam dan APSI. Dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 ini, banyak hal menyangkut peraturan Satpam yang berubah bila dibandingkan dengan Peraturan Kapolri Perkap Nomor 24 Tahun 2007, yaitu tentang pengertian Satpam, perekrutan, status ketenagakerjaan, jenjang karir, pakaian seragam, perkumpulan dan lain-lain telah berubah ya teman-teman. Jadi ada 6 poin yang berubah. Berikut adalah 6 hal penting perubahan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 adalah: 1. Satpam telah dibedakan dengan Satkamling. Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengembang fungsi kepolisian terbatas non-justisial yang direkrut sesuai ketentuan Polri, dilatih pendidikan Satpam dan memiliki kartu anggota Satpam, serta memiliki status ketenagakerjaan pasal 1 ayat 3 dan 4. Jadi Satpam saat ini sudah dianggap sebagai profesi di mana sebelum melaksanakan tugas harus telah lulus pelatihan wajib Gada Pertama, Gada Madya, Gada Utama. Kemudian yang kedua, perekrutannya hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP dan pengguna jasa Satpam atau perusahaan. Pasal 8, jadi perekrutan Satpam hanya dilakukan oleh perusahaan. Apabila perorangan ingin menggunakan jasa Satpam di rumahnya, silahkan berhubungan dengan BUJP karena tidak diperbolehkan merekrut sendiri. 3. Semua Satpam harus memiliki status ketenagakerjaan, apakah dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu PKWT atau sebagai karyawan tetap perusahaan. Ini dimaksudkan agar supaya hak-hak ketenagakerjaan Satpam dapat dipenuhi oleh BUJP atau perusahaan sesuai peraturan perundangan pasal 1 ayat 4
Jadi mulai saat ini tidak ada lagi satpam yang diberikan upah di bawah UMP dan tidak memiliki BPJS dan hak-hak lainnya. Ini merupakan perjuangan dan obsesi lama APSI yang saat ini telah diakomodir dalam Perpol nomor 4 tahun 2020. Dan yang keempat, anggota satpam memiliki golongan kepangkatan yaitu pelaksana satpam, supervisor satpam, dan manajer satpam. Setiap golongan kepangkatan akan memiliki 3 jenjang kepangkatan, pasal 19. Dengan demikian, satpam mulai saat ini akan memiliki golongan kepangkatan dan jenjang kepangkatan yang didasarkan oleh kompetensi dan masa kerjanya. Ini merupakan bentuk pemuliaan satpam. 5. Pakaian seragam satpam berubah warnanya menjadi coklat, mirip seragam Polri dengan gradasi 20% lebih mudah dari seragam Polri. Selain untuk menciptakan new image bagi korps satpam, juga agar berbeda dengan seragam Satkamling. Oke, yang keenam, Asosiasi Profesi Satpam merupakan wadahnya profesi satpam untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan satpam. Asosiasi Profesi Satpam ini harus terregister di Baharkam Polri dan wajib memiliki kode etik profesi satpam pasal 32. Jadi anggota satpam tidak perlu menyalurkan aspirasi dan kepentingannya ke organisasi atau perkumpulan lainnya, teman-teman. Jadi itulah tadi landasan-landasan kita sebagai anggota satpam ya, teman-teman. Jadi untuk bahasa-bahasa di luar yang tidak mengenal kita, yang mengatakan oh cuma satpam atau satpamji, ya oke lah, mereka kita ambil positifnya saja, mereka belum mengenal kita dan mungkin kurang membaca peraturan-peraturan tentang kita ya teman-teman. Jadi kita sebagai anggota satpam tetap semangat dan bangga dengan profesi kita, jalankan dengan ikhlas, tulus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas perjuangan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, kiranya sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, bagi rekan-rekan dimanapun teman-teman bertugas, dan juga buat calon-calon satpam. Mudah-mudahan kedepannya kita harusnya berbangga dengan profesi kita dan tidak berkecil hati ya teman-teman. Tetap semangat dalam menjalankan tugas, tetap kompak, dan salam Satpam Jaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.